Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi terkait stabilitas ataupun pertumbuhan ekonomi. Yang mana Bank Indonesia memilih untuk menjaga keseimbangan keduanya dengan BI rate yang dipertahankan di angka 4,75% dan BI memberikan sinyal kalau stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi prioritas. Namun ada janji yang menarik mengenai peluang penurunan suku bunga di masa mendatang. Namun apa yang menjadi syarat dan bagaimana sektor perbankan harus meresponnya? Saat ini kami sudah tersambung dengan Bapak Solikin M. Juhro selaku Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia. Selamat pagi Pak Solikin. Selamat pagi Mbak Jessica dan para persawan sekalian. Selamat pagi. Pak Solikin, kita sudah di penghujung tahun 2025. Tentunya kami ingin mengetahui sejauh ini Pak, sepanjang tahun 2025, bagaimana asesmen dari Bank Indonesia terhadap ketahanan sektor keuangan domestik kita sejauh ini? Oke, terima kasih. Pertama-tama yang perlu kita pahami bahwasanya saat ini perekonomian kita itu menghadapi ketidakpastian yang sangat tinggi, gitu ya, higher uncertainty. Mulai dari geopolitical, ya, proteksionisme, dinamika pasar keuangan yang kalau kita lihat di beberapa indeks ya, mulai dari trade policy uncertainty, geopolitical risk maupun global policy uncertainty, ini secara signifikan ini memiliki tren yang lebih tinggi dibandingkan masa-masa sebelumnya, ya, kecuali masa pandemi tentunya. Dan apa ini implikasinya? Tentunya pada pelemahan ekonomi, pertumbuhan ekonomi global dan juga peningkatan volatilitas di pasar keuangan. Nah, tentunya ini akan berdampak kepada perekonomian domestik baik dari sisi pertumbuhan maupun dari sisi ketahanan atau stabilitas. Nah, kita bersyukur Mbak Jessica, Bapak Ibu sekalian, ketahanan domestik kita atau sektor keuangan kita ini terjaga dengan baik. Gitu. Kalau kita lihat, memang kalau kita lihat dari sisi makronya ya, kita lihat pertumbuhan ekonomi masih cukup kuat ya, tumbuh 5,1% ya dalam situasi yang saat ini challenging ini, tentunya privilege gitu. Tahun depan insya Allah ini akan diperkirakan akan lebih tinggi lagi. Inflasi terkendali dengan baik, ya, nilai tukar juga cukup stabil, cukup kuat ya kalau kita bandingkan dengan peer countries currency gitu. Nah, dari sisi perbankannya ini yang juga kita lihat masih terjaga dengan baik ketahanannya. Mulai dari permodalan yang kuat ya, karena masih itu di atas 26% ya, rasio kredit bermasalah juga sangat rendah, non performing loans, maupun juga dari segi likuiditas yang masih ample gitu, dan ini tentunya mendukung kapasitas dalam pembiayaan. Nah, yang lebih lagi adalah stress test. Kita rutin melakukan stress test untuk melihat sampai sejauh mana ketahanan sektor keuangan kita, khususnya perbankan, apabila terjadi shock. Nah, ini kita menunjukkan ini masih cukup berdaya tahan perbankan kita, terutama ditopang oleh kemampuan dari korporasi, baik dari sisi kemampuan bayar maupun profitabilitasnya. Nah, tapi ini Bapak Ibu sekalian, is not taken for granted gitu ya. Ketahanan yang terjaga ini tentunya buah dari langkah-langkah yang tersinergi, kerja keras kita semuanya. Dan ini tentunya harus dipertahankan. So, kita terus akan memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dalam KSSK ya, untuk memitigasi berbagai potensi risiko muncul. Nah, hal apa yang perlu diantisipasi ke depan? Tentunya ya kalau kita lihat global masih uncertainty-nya masih tinggi ya. Walaupun ada tren yang membaik sedikit, tapi ke depan ini memang masih tetap tinggi ketidakpastiannya, baik itu di Amerika maupun di Cina. Ya, dan ini yang harus kita antisipasi dampak atau spillover-nya kepada perekonomian domestik. Nah, bagaimana dengan di domestik? Tentunya kita masih akan terus memantau, mencermati ketidaksempurnaan di pasar kredit ya, baik dari sisi demand maupun sisi supply. Yang ini tentunya misalkan terkait dengan undisbursed loan yang masih cukup tinggi ya, praktek-praktek special rate, dan juga yang ini akan menyebabkan cost of loanable fund-nya juga naik. Nah, ini tentunya selain di sisi demand juga kita lihat memang harus terus ditanamkan optimisme karena masih wait and see di sini, termasuk sektor rumah tangga yang memang dia masih tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Dan ini tentunya kami tentu akan terus memonitor dan memastikan keberlanjutan intermediasi di sektor-sektor yang memang yang akan terdampak dari sisi gejolak-gejolak di ranah global. Dan tentunya kembali lagi kuncinya adalah sinergi, memperkuat sinergi dan mendorong respon sisi
supply dan juga sisi demand ini harus bersamaan ya, karena memang kita merespon dari sisi supply. Kalau demand-nya atau kegiatan ekonomi ini nggak bergerak, nah tentunya ini yang nggak bisa conclude gitu ya. Jadi tentunya ini yang perlu kita waspadai ke depan. Demikian Mbak Jessica. Oke, masih banyak tantangan yang akan dihadapi ke depannya, terutama untuk tahun 2026, baik dari domestik ataupun ini rambatan dari global yang akan ke dalam negeri. Selanjutnya Pak, kami juga ingin mengetahui bagaimana sejauh ini untuk terkait pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia. Kita sudah di penghujung tahun 2025, sudah banyak sekali hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Bagaimana Bank Indonesia melihat terkait dengan kredit sepanjang tahun 2025? Ya, dengan tantangan yang begitu berat itu ya, kita melihat ya target kredit kita antara 8 sampai 11% itu insya Allah bisa tercapai ya. Memang kalau kita lihat angka terakhir itu memang masih 7,76 ya. Tetapi kita berharap di bulan terakhir atau bisa akhir tahun ini ada akselerasi tumbuh positif sehingga batas minimal 8% ini bisa terlampaui. Dan untuk ke depan kita melihat dengan berbagai faktor-faktor positif dalam perekonomian kita ini bisa akan meningkat lebih tinggi lagi dalam kisaran 8 sampai 12%. Karena memang kalau kita lihat dari sisi penawaran Mbak ya, kapasitas pembiayaan kita itu cukup baik gitu dari sisi perbankan ya. Tadi saya sampaikan likuiditas itu cukup ample gitu ya. Dan tentunya dukungan dari kebijakan Bank Indonesia yang memang nanti akan pro growth, akan longgar gitu. Dari sisi makroprudensial bahkan juga dari sisi moneter. Ini juga ekspansi moneter, ini juga untuk mendorong growth ini ada di situ selain menjaga stabilitas rupiah gitu. Tapi konteks itu sebagaimana disampaikan oleh Bapak Gubernur di dalam berbagai kesempatan, kita untuk moneter tentunya kita menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan untuk makroprudensial maupun payment system ini semua adalah untuk pro growth. Ya. Dari sini inilah kita melihat sehingga implikasi kepada pertumbuhan kredit ke depan juga akan lebih tinggi. Nah, tentunya kalau kita lihat faktor yang memang perlu didorong lebih lanjut gitu ya, agar memang kita ingin tentunya selain sisi supply gitu, kita juga sisi demand tadi saya sampaikan. Sisi supply adalah terus mendorong atau mempercepat penurunan suku bunga perbankan gitu. Kan kemarin kan kita lihat ya mulai dari special rate maupun juga kita melihat ini tentunya diharapkan ini bisa nanti biaya dana atau biaya cost of fund-nya juga akan lebih rendah, sehingga ini bisa mempercepat penurunan suku bunga kredit yang memang ini tentunya bisa mendorong penyaluran kredit. Itu pertama. Tapi yang penting adalah sisi demand, Jessica. Sisi demand ini kita harus terus mendorong atau mengimbangi atau menyelaraskan stimulus yang dapat meningkatkan produktivitas rumah tangga, sehingga ini juga penghasilan rumah tangga ini bisa di jump start gitu ya kegiatan ekonomi, sehingga ini meningkatkan ekspektasi pendapatan dan ini sekaligus mendorong pembiayaan dari sisi konsumsi. Nah, untuk sisi korporasi ini yang penting adalah tentunya secara utuh adalah meningkatkan optimisme ya, karena ujung-ujungnya ini kegiatan usaha ini harus ditopang oleh optimisme atau persepsi bahwa kondisi ekonomi ke depan ini akan semakin baik. Dan kita hopeful ya di tahun depan ini akan lebih baik gitu ya dengan stabilitas keuangan juga yang masih terjaga kuat. Dan ini tentunya kalau sudah seperti itu korporasi itu akan mulai bergerak dan untuk berani untuk melakukan ekspansi usaha lebih menggeliat daripada tahun ini. Itu seperti kira-kiranya, Pak. Diperlukan sinergi tentunya ya Pak, Bank Indonesia tidak bisa bergerak sendiri. Namun sepanjang tahun 2025 Pak, kebijakan apa yang sudah diambil Bank Indonesia sehingga masih mendukung pertumbuhan ekonomi dan tentunya Astacita Pak? Ya, tentunya memang kalau tadi saya sampaikan ya, dari sisi utama kebijakan dari Bank Indonesia adalah menurunkan BI rate. Kalau kita lihat tahun ini ya 125 kalau sejak September 2024 itu bahkan 150 basis point gitu dengan berbagai secara konsisten ya. Ini tentunya memang diharapkan ini akan memberikan menstimulus penurunan suku bunga pasar uang, pasar dana maupun juga kredit kan. Dan ini yang memang kalau kita record ya penurunan suku bunga ini memang terjadi kalau kita lihat terutama dari sisi simpanan ya. Kalau di pasar uang, Mbak, itu sudah menurun secara signifikan karena memang langsung transmisinya gitu ya. Tetapi di pasar dana atau deposito ya tabungan semua ini memang turun lumayan signifikan gitu kalau kita lihat sekitar di angka terakhir yaitu 73 basis point turunnya dari
dari 4,81 ke 4,14% di November ini. Dan ini memang masih memang kalau kita lihat isunya adalah tadi suku bunga kredit belum mengimbangi seperti itu. Kalau kita lihat suku bunga kredit baru turun sebesar 24 basis poin. Jadi suku bunga deposito ya simpanan sudah turun 73 basis poin, tetapi suku bunga kreditnya baru 24 basis poin. Nah, ini yang tentunya perlu dipercepat lagi gitu sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter yang telah dilakukan. Belum lagi kita sudah memberikan insentif tambahan ya, insentif yang dari sisi KLM kebijakan likuiditas makroprudensial ya tentunya ini juga dari sisi price ya dari sisi suku bunga maupun dari sisi likuiditas baik itu insentif maupun juga dari sisi moneter juga terjadi. Ini semua adalah upaya Bank Indonesia di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi lah. Memang kita lihat nanti bagaimana responsnya, tetapi sudah ada walaupun tadi kalau kita lihat perlu didorong lebih cepat lagi transmisinya. Penurunan suku bunga, terus bagaimana nanti lendingnya juga harus lebih tinggi lagi di tahun depan. Demikian, Mbak. Baik Pak Solikin, tentunya kami juga ingin mengetahui ya bagaimana kebijakan makroprudensial Bank Indonesia ke depannya. Kalau tadi Bapak sudah menyinggung terkait dengan apa yang sudah diambil sepanjang tahun 2025. Tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kembali kami ajak Anda untuk berdialog bersama dengan Bapak Solikin M. Juhro selaku Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. Selamat pagi Pak Solikin. Selamat pagi Mbak Jessica. Iya, Pak Solikin tadi di segmen sebelumnya Bapak sudah menjelaskan terkait dengan asesmen ketahanan keuangan domestik kita. Kemudian juga bagaimana langkah yang diambil Bank Indonesia sepanjang tahun 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga sektor keuangan kita. Selanjutnya Pak, Bank Indonesia ini kalau kita ingat kembali di bulan Desember mengeluarkan kebijakan makroprudensial yang baru ini dengan pemberian remunerasi atas penempatan dana bank pada excess reserve dan juga penguatan implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM ini berbasis kinerja. Kami ingin tahu Pak, bagaimana ruang lingkup kebijakan ini Pak? Iya, terima kasih. Pertama kalau kita bicara dengan pemberian remunerasi kepada atas dana bank ya yang ditanamkan ke excess reserve ini semata-mata memang untuk memberikan atau meningkatkan fleksibilitas ya dari perbankan dalam memanfaatkan kelebihan likuiditas gitu kan. Karena bank itu kan memang memiliki tadi saya sampaikan itu excess dan alat likuidnya itu masih cukup tinggi gitu ya. Nah, sehingga dia diberikan fleksibilitas untuk menyalurkan menanamkan di dalam reserve-nya ya di Bank Indonesia dalam bentuk excess reserve dan tentunya ini kan dia memiliki sehingga dia bisa ada fleksibilitas dalam pengelolaan alat likuidnya termasuk nanti kapasitas di dalam mendorong kredit lebih lanjut ya dengan asumsi nanti tentunya di situ ada money multiplier ya yang sudah penggandaan uang proses kalau di dalam konsepsi moneter itu. Tetapi poinnya ini adalah memberikan fleksibilitas perbankan yang memiliki kelebihan kredit. Nah, memang diberikan remunerasi memang sedikit ya dia di bawah deposit facility ya yang selama ini jadi 25 basis point gitu ya pada tingkat suku bunga. Sementara karena memang kalau selama ini dari sisi GWM-nya sendiri sudah dapat remunerasi. Nah, tapi kalau untuk eksesnya, nah ini dia dikasih juga yang sedikit atau 25 basis point di bawah suku bunga deposit facility 3,5%. Itu mengenai pemberian remunerasi. Jadi yang terkait dengan KLM Mbak Jessica ya persoalan semuanya, ini memang penguatan yang kita lakukan terus untuk mengoptimalkan intermediasi tentunya dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Kalau dilihat ya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial kali ini tuh memang penguatan kita tuh ada dua hal. Pertama dari sisi dia berbasis forward looking dan berbasis kinerja gitu sifatnya. Jadi kita nggak bisa bank-bank itu seenaknya misalkan dikasih insentif kemudian
dia tidak bisa menyalurkan kepada sektor yang prioritas yang di assign untuk pemberian insentif itu. Ya, jadi di sini kita bicara dia berbasiskan kinerja. Nah, forward looking dalam artian dia harus memberikan komitmennya. Jadi di sini kalau kita lihat Mbak Jessica, teman-teman sekalian, di awal periode penghitungan atau maintenance itu, mereka diminta untuk komitmennya. Oke, berapa komitmennya untuk memberikan insentif kepada memberikan kredit yang dapat insentif itu di sektor tertentu sekian persen gitu, sesuai dengan rencananya, komitmennya gitu. Jadi ke depan gitu. Nah, nanti kita lihat dia diberikan insentif. Kalau ada selisih atau kurang dari komitmennya itu, nanti ada penyesuaian pada pemberian insentif di periode berikutnya. Jadi itu kita melihatnya ke depan dan memastikan ini akan bisa mengadres pembiayaan kepada sektor-sektor yang memang prioritas, yang memang sejalan dengan program Astacita pemerintah. Nah, yang kedua di penguat itu adalah kita lihat ada dua komponen gitu ya, yang sifatnya itu memang driving untuk memberikan insentif lending ya, langsung pembiayaan tadi. Kalau dulu kan 5 tuh, ya sekarang itu ditambah ada komponen untuk yang istilahnya interest rate channel gitu. Jadi memberikan insentif kepada bank-bank yang dia mempercepat atau cepat di dalam penurunan suku bunganya sesuai dengan stans kebijakan bank usaha. Misalkan kalau BI itu menurunkan suku bunga, maka dia yang cepat menurunkan, cepat merespon. Lah ini dikasih insentif lah. Kemarin kan asalnya kan kalau lending channelnya 5% ditambah insentifnya untuk interest rate channel 0,5%. Total masih 5%. Nah kali ini diperkuat nanti per 16 Desember yang untuk lending channelnya itu 4,5%. Sementara untuk interest rate channel ya dibesarkan, dinaikkan menjadi 1%. Totalnya masih 5,5%. Nah, ini adalah tentunya dengan memberikan preferensi gitu ya. Baik. Penyesuaian ini ada semacam fleksibilitas preferensi yang kita arahkan untuk agar bank mempercepat penurunan suku bunga kredit. Sehingga kalau suku bunga cepat kredit turun, ya, maka ini akan mendorong intermediasi. Tentunya besaran ini akan sifatnya fleksibel, Mbak Jessica, Baik, karena lebih nanti fleksibel akan lagi. kita review lagi berapa bandelnya seperti itu. Iya, lalu Pak Demikian. bagaimana dengan keyakinan dan juga proyeksi dari Bank Indonesia terkait dengan efektivitas transmisi kebijakan yang sudah dikeluarkan selama ini, Pak? Ya, tentunya kita terus memonitor efektivitas transmisi dari kebijakan kita. Kalau dari sisi pelonggaran dari suku bunga, ini udah mulai kelihatan ini, karena memang pengaruh suku bunga itu ada ada tenggat waktu ya kita melihat. Terus kemudian kita dorong dengan insentif, maka ini diharapkan nanti bisa memberikan dorongan untuk pembiayaan yang lebih tinggi. Nah, tadi saya katakan ada aspek lain dari sisi demand gitu ya, karena proyek-proyek pemerintah ya ini juga akan mulai terrealisasi gitu ya. Nah jika ini terus direalisasikan baik sisa bulan ini sampai tahun-tahun di tahun depan ya dan seterusnya, ini tentunya akan memberikan optimisme bahwasanya pembiayaan ini akan bisa lebih tinggi lagi, terutama juga dengan ekspektasi kondisi makroekonomi yang membaik. Jadi ini yang beberapa langkah kita tadi saya katakan dari respon kebijakan Bank Indonesia yang akan terus pro growth gitu ya. Dan sementara kita juga mendorong, kita berkoordinasi agar nanti ekspansi atau realisasi dari program atau proyek-proyek pemerintah yang prioritas ini juga mulai terlihat ya dan mulai terrealisasi gitu, dan sementara ditopang oleh suku bunga yang akan terus turun ke depan. Demikian Mbak Jessica. Baik, Pak Solikin singkat saja Pak, ini terakhir karena terkait dengan pertumbuhan kredit dan juga pembiayaan perbankan. Dan kalau kita ingat juga Pak Gubernur juga selalu mengatakan sinergi, sinergi, sinergi. Bagaimana sinergi fiskal dan moneter terutama dalam KSSK Pak? Ya, jadi memang kalau kita syukuri ya Mbak Jessica, tadi kuncinya memang sinergi. Tetapi sinergi itu kembali lagi itu harus kita bersyukur bahwasanya dalam beberapa tahun terakhir quality dari sinergi itu semakin baik. Jadi di dalam KSSK pun ya tadi saya katakan kita terus membahas isu-isu atau bottlenecking yang sedang kita hadapi. Jadi termasuk tadi selain kita melihat ketahanan sektor keuangan secara utuh, secara keseluruhan kita juga melihat sama-sama concern bagaimana mendorong pembiayaan itu, mendorong kredit. Nah, kita terus
bagaimana kita langkah bersama untuk mendorong penurunan suku bunga, ya dari sisi kita lihat kan komponennya kan tadi ada special rate ya, berarti kan ada pelaku-pelaku yang memiliki yang meminta special rate yang lebih tinggi. Ada juga nanti undisbursed loan yang belum direalisasikan. Nah, di antara itu kan beberapa corporate yang memang harus kita dorong. Nah, ini kita bicarakan langkah bersama di KSSK dan kita bersyukur koordinasi sinergi yang berjalan ini semakin baik dan kita hopeful bahwasanya ke depan juga akan lebih baik lagi. Karena tadi saya katakan ketahanan stabilitas itu is not taken for granted gitu. Itu adalah continuity yang harus kita pertahankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih sustainable ke depan. Demikian Mbak Jessica. Baik, terima kasih Bapak Soikin M. Juhro selaku Asisten Gubernur dan juga Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.